warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pengawas Dabin Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Bapak Muhammad Ikhwan Effendi SPD MPD. Yang kami hormati Ibu Indrawati SPD MPD, Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatiroto. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jatiroto 1 Atap. Yang kami hormati Bapak Kepala SD Negeri 1 dan SD Negeri 2 Bengkulu. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Kepala SD Negeri Guno 1 dan SD Negeri Guno 2, serta Kepala SD Negeri Boto 1 dan 2. Oh, 1 SD Negeri Boto 2. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 1 Atap Jatiroto dan Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Bergolo dan SD Negeri 2 Bergolo, serta Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati. Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita bisa berkumpul di ruangan Aula SMP Negeri 3 1 Atap Jatiroto dalam kegiatan berbagi praktek baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar Gerakan Bersama Guru Aktif Inovatif Sinergi dengan Siswa, atau disingkat dengan istilah Gema Gadis Desa, bersama SMP Negeri 3 1 Atap Jatiroto, SD Negeri 1 Benggolo dan SD 2 Benggolo, serta tamu undangan yang diselenggarakan pada hari Rabu 7 Februari 2024 di SMP Negeri 3 1 Atap Jatiroto. Puji syukur kepada Allah SWT. Semoga kita semuanya dalam kondisi sehat walafiat semuanya, dan semoga acara ini nantinya mendapatkan ridho dari Allah SWT, mendapatkan keberkahan dan bermanfaat bagi kita semuanya, dunia pendidikan di wilayah Kecamatan Jatiroto pada khususnya. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perlu kami sampaikan susunan acara kegiatan berbagi praktek baik. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, yang ketiga adalah materi pertama, dan yang selanjutnya adalah materi kedua dan materi ketiga. Demikian susunan acara. Semoga nanti bisa berjalan dengan baik, semoga nanti bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan bersama. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada segenap seluruh Bapak Ibu Guru dan tamu undangan yang telah hadir dalam acara ini. Semoga Allah SWT berkahi. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan membaca Al-Fatihah bersama-sama. Semoga selalu dalam keberkahan dan ridha Allah SWT. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 1 Atap Jatiroto kepada Bapak Katijo SPD, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Ikhwan Effendi SPD MPD, Pengawas Dabin, Ibu Korwil, Ibu Indriawati SPD MPD, Bapak Ibu Kepala SD yang dekat dengan SMP kita, Bapak Ibu Guru SD 1-2 Benggolo, dan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jatiroto 1 Atap.
Pertama, mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat sehat, diberi nikmat sempat untuk menghadiri kegiatan berbagi praktek baik Kombel SMP Negeri 3 Jatiroto Satap. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini nanti bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru, bermanfaat untuk peserta didik kita, bermanfaat untuk sekolah, dan juga kalau memungkinkan bisa memajukan pendidikan di sektor Benggolo, khususnya SD 1 dan SD 2 serta SMP 3 Jatiroto Satap. Bapak Ibu yang kami hormati, pada pertemuan hari ini akan kita sampaikan beberapa materi yang ada hubungannya dengan kurikulum merdeka. Sehingga harapan kami meskipun kita berada di puncak bukit Benggolo, kita tetap bisa mengikuti arahan dari Kemendikbudristek RI tentang bagaimana kurikulum merdeka kita terapkan. Sehingga kita tetap menjadi bagian dari pendidikan untuk tujuan pendidikan nasional kita. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk menyingkat waktu karena materinya banyak, mungkin yang bisa kami sampaikan hanya itu. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 Satuan Jatiroto. Selanjutnya materi yang akan disampaikan oleh Ibu Indrawati SPJ MPD selaku Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Jatiroto. Dari pertama kepada Ibu Indrawati kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Muhammad Effendi MPD selaku pengawas Dabin SMP 3 Jatiroto. Yang saya hormati Bapak Kadijo, Kepala Sekolah SMP 3 Jatiroto. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah terdekat tetangga di Benggolo 1, Benggolo 2, Buno 1 dan Botol 2. Buno Sumpah ya. Serta Bapak Ibu guru SD 1 Benggolo serta SD 2 Benggolo dan guru SMP 3 Jatiroto. Marilah kita selalu senantiasa mengucapkan puji syukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa pada pagi hari ini, pagi yang redup ini, kita masih diperkenankan bertemu
berkumpul di aula SMP 3 Jatiroto ini dengan keadaan sehat walafiat tanpa harus suatu apapun. Ibu bapak yang saya hormati, di sini saya mungkin satu kenalan ya, pun kenal sedaya bapak ibu SMP, mungkin ada yang belum, sudah ada banyak yang kenal ya. Sudah yang dimengerti. Rumah saya itu dekat, jadi nek orang kenal itu orang sayang gitu. Di Jatirjo, jadi domisilinya di Jatirjo Jatiroto. Jadi patok bangkrong, kalau itu kayak nopo boten tahu lunga-lunga. Jadi mung wis begitu kenten niku. Jadi bakoni orang ini, bakoni. Dan terus bersama dengan Bapak Ibu. Di sini kami kemarin diberi tugas untuk didahului Bapak Irwan bahwa di SD dan SMP yang saat ini akan mengadakan kegiatan IHT yang mana saya diberi tugas untuk materi konsep pendidikan dasar. Nah ini nanti kita intinya sharing, intinya antara SD dan SMP yang terjadi ini hanya sedikit pengantar saja, nanti materi sedikit. Nah ini pengantar sedikit, nah itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa di situ pendidikan itu sebagai usaha sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran. Jadi di situ pendidikan itu terjadi usaha yang sadar untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diberikan oleh dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Itu pasal 1 ayat 1. Kemudian di situ ada pasal 14 yang mana pendidikan dasar itu terdiri dari sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah dan sekolah menengah pertama atau yang sederajat atau yang bentuk lain yang sejenisnya. Kemudian pasal 17-nya itu SD dan SMP itu merupakan landasan atau dasar bagi jenjang pendidikan menengah. Jadi dasarnya, fondasinya. Nah ini pengantar untuk yang terma dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah ini dalam proses pendidikan terjadi proses perkembangan, proses membantu peserta didik agar berkembang secara optimal, yaitu berkembang setinggi mungkin sesuai dengan potensi dan sistem nilai yang dianutnya dan dalam masyarakat. Jadi pendidikan sebenarnya proses memaksakan kehendak. Nah, kita cermati bersama, ini ada faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Kelihatan nggak Pak Nino? Samar-samar ya. Jadi itu di lingkaran paling tengah itu ada institusi atau lembaga, karena pendidikan dasar ya, pendidikan dasar adalah SD dan SMP. Yang ini institusi atau lembaga, nah buat ketinggalan itu ya SD, SMP. Nah, kemudian serta di dalamnya ada siswa, guru, pembelajaran, kurikulum, bahan ajar,
kemudian tenaga kependidikan, sarana prasarana. Nah, yang itu 8 faktor tersebut nanti akan yang menentukan lulusan SD maupun SMP, terutama SD ke SMP, SMP menuju ke SMA paling sederajat. Nah, di situ Bapak Ibu untuk siswa adalah yang dibimbing atau dididik atau yang diajar. Kemudian guru itu sendiri adalah yang mendidik. Nah, di mana guru dalam aturan regulasi baru Bapak Ibu sudah pirsa gantine aturan dulu kompetensi guru itu nomor berapa, tugas pokok guru nomor berapa, karena sudah regulasinya sudah ganti. Sama pirsa sama buka-buka. Kesat nih Bu. Terus oke, penjenengan buka-buka itu karena panduan kita. Oh nek arep nyambut gawe kuwi enek napa niki? Patokane enek anggere-anggere. Nah, itu. Nah, sekarang kalau dulu kompetensi guru itu masih tetap masih ada 4, hanya itu menurut Perdirjen kalau guru ya nomor 2626 tahun 2023. Nah itu guru ya itu. Nah itu masih sama pedagogi, sosial, kepribadian, profesional, tetapi isinya pun boten podo karena sudah mengikuti perkembangan. Nah dulu kan ada PKG, gitu. Sekarang tidak. Nah itu penjelasan nantinya download ada Perdirjen 2626. Nah untuk kepala sekolah itu kompetensinya ada 3, kepribadian, sosial, profesional. Nah kompetensi yang itu, kuwi nek awake dhewe dienggo apa to? Kok dadak mempelajari kaya kuwi. Nah, suatu misal panjenengan arep uji kom. Nah, materi-materinya itu diambil dari kompetensi guru. Oh, arep masuk P3K, materinya dari kompetensi guru. Tetapi ada lagi tugas pokok guru, tugas atau pelaksanaan tugas guru. Nah itu sudah beda lagi, Perdirjen nomor 7607. Nah itu sama, guru dan kepala. Karena ini saya sampaikan, penjenengan biar perso regulasi baru yang harus kita ikuti. Jadi orang cek zaman ini dibuka, diumati, pun bukan zaman ini. Karena ini baru saja. Nah, di situ tugas pokok guru dan kepala sekolah atau pelaksanaan tugas guru dan kepala sekolah itu nanti kaitannya penjenengan di dalam pengelolaan kinerja. Nah, dalam pengelolaan kinerja nanti menggunakan apa? Tugas guru atau pelaksanaan tugas ngisi. Nah, itu menggunakan yang 7607. Nah, isinya apa yang untuk guru? Nah, ini hanya pengantar dulu ya, biar penjenengan almanac itu biar besok. Nah, untuk guru, pelaksanaan tugas guru, nek dhisik napa? Tugas kok guru? Mengajar. Mulang kok. Merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, Penilaian. mengevaluasi, menindaklanjuti. Nah, lalu menindaklanjuti itu piye? Yo, dianalisis. Nah, sekarang tugas guru 1 merencanakan pembelajaran, 2 melaksanakan pembelajaran, masih sama. 3 melaksanakan penilaian,
hasil belajar ini. Yang keempat, membimbing dan melatih peserta didik. Membimbing dan melatih peserta didik. Nah, bedanya di sana. Yang kelima, melaksanakan tugas tambahan. Tugas tambahan itu apa saja, Nek Guru? Jadi bendahara, bos, menjadi operator dapodik, membimbing ekstra, itu. Jadi bedanya itu, ya. Jadi ada tambahannya, membimbing dan melatih peserta didik, kemudian melaksanakan tugas tambahan. Kalau kepala sekolah ada 3, manajerial, pengembangan kewirausahaan, supervisi guru dan pendidik. Nah ini. Nah, di dalam melaksanakan tugas tersebut dibutuhkan apa? Kompetensi guru yang di atas tadi. Gimana? Nah, saya kira upamanya merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran. Itu menggunakan kompetensi apa mawon? Ya pedagogi, profesional, sosial, kepribadian, kita berinteraksi dengan siswa itu dengan kepribadian. Dan kalau pedagogi, suatu misal apa toh bedanya pedagogi profesional itu kadang sok penjenengan iki apa toh bedanya. Jadi nek pedagogi itu caranya umpamanya 3 tambah 7 jawabnya 10. Penjenengan harus mampu nek 3 tambah 7 10 iso matematika. Tetapi kalau pedagogi bagaimana cara menanamkan siswa nek 3 tambah 7 ana 10 kuwi piye to carane? Entuke saka ngendi? Nah, nek kelas 1 ya menggunakan benda-benda dari awal, dari yang mudah ke yang sulit. Lebih-lebih diberikan dengan nyata. Kurang anu sing konkret. Jadi ora kok 3 tambah 7 10 lho yang pano. Nah, ente baru sing ngene niku. Wonten niku. Dadi kapan iki 3 tambah 7 10. 3 sama. Gambar ke? Kok ada pertanyaan kok? Nah, gitu. Jadi untuk menanamkan anak itu dari dasarnya dulu, konsepnya dulu. Ngoten nggih. Dadi nganggo biting sebenarnya biting. Sodo. Krikil sodo, kuwi sakjane nganggo sodo kelas 1. Lho. Buah telu ditambahi buah jeruk telu tambahi buah jeruk 4 sama dengan jeruk piro. Nah, itu. Jadi intinya penanaman konsep itu adalah pedagoginya. Nah, kita pun dalam berinteraksi itu juga memerlukan kepribadian tadi untuk mengetahui karakteristik peserta didik. Nah, ini adalah dalam melaksanakan tugas kita perlu sekali atau membutuhkan kompetensi guru. Gitu. Jadi biar lebih mau. Kemudian yang selain siswa, guru, pembelajaran. Nah, pembelajaran itu adalah kita yang paling utama interaksi dengan siswa itu dalam pembelajaran itu. Nah, bocah arep digawe kaya apa itu dalam pembelajaran itu menggunakan metode yang tepat, menggunakan alat peraga yang tepat. Apa nek sing nang alat peraga? Gunakan alat peraga. Lebih-lebih lingkungan sekitar ini sekarang saat ini nggih, itu gunakan sebagai sumber belajar yang utama. Jadi lingkungan nek bocah arep kayak apa nih Bang? Perkembangbiakan tumbuhan nganggo apa? Akar tinggal nganggo umbi kan ya. Lah bocah itu dijak golek di alang-alangan oke. Alang-alang jahe. Nah iki lho sapa yang ini iki.
lingkungan itu sebagai sumber belajar. Jadi sumber belajar itu jangan hanya satu sumber buku tok, ampun. Buku tok lho nek lomba niku pun tingkatannya luas sekali. Oke. Jadi pengembangannya itu luas sekali. Nah ini nanti ada sebentar lagi kan ada lomba OSN ya. Itu tadi Pak Katijo menawarkan kalau bisa minta bantuan guru karena lomba OSN itu materinya sudah seperti SMP. Itu. Nah itu tadi Pak Katijo dengar ya Pak ya. Bisa minta bantuan untuk membantu membina. Pendaftar sudah ya? Pendaftar sekarang OSN. Oh belum sadar. Ini kok Februari sampai Maret tanggal berapa? Pokoknya yang penting daftar dulu Pak. Jadi seperti pengalaman kemarin itu sing juara siji itu kelerepan orang daftar kan daftarnya itu lewat daring online ya. Nah itu. Nah jadi sing maju ya nomor loro. Terus udah aja seperti itu. Yang penting daftar ngaku. Nah terus dibina itu yang bisa diikutkan maksimal 5. Nah orang yang kulit cah 5 ya umpama kelas 5 nih telu. Lalu si kelas loro nggo persiapan tahun berikutnya jika loro apa siji. Maka saged jarang karo sekali bina karo guru bidik. Nah, ngoten. Lah niku lomba itu ora berdadaan ya kudu dibina betul. Ngoten jadi iki kula kan mengingatkan karena mungkin iku daring ya ngoten niku napa kudu daftarnya iki kudu latihane ya kudu ki nek ora selalu membuka WA kiriman-kiriman sampai ketinggalan. Aktif itu. Kemudian kurikulum. Nah, kurikulum itu merupakan acuan bagi kita untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi apa-apa yang akan kita laksanakan sangat direncanakan itu termuat dalam kurikulum. Kita sedang ngeprint pengesahan. Soalnya ini mungkin tinggal ke PMN KOSP-nya, pun di print pengesahannya. Pun, soalnya nanti kan ada tadi kok uploadan ke PMN KOSP. Ya, itu. Yang seperti apa yang disampaikan Pak Erwanto itu. Kemudian materi atau bahan ajar itu adalah juga yang kita gunakan untuk dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Nah itu materi. Sedangkan tendik itu kan ada kurikulum, kemudian bahan ajar, kemudian tendik. Nah tendik itu nanti mempersiapkan dan memperlancar dan menjalankan apa yang untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi tendiknya. Kemudian sarana prasarana itu tidak kalah pentingnya. Sarana prasarana misalnya apa saja SMP ya lab IPA, bahasa, SD yo perpustakaan, kemudian lapangan olahraga, lapangan voli. Nah, lebih-lebih yang punya perpus dan monggo dimanfaatkan ben ora tangan layak gurune. Diberi ruang-ruang agar literasinya masuk meningkat karena sekarang kan ditekankan literasi ya di rapor pendidikan ya toh literasi numerasi. Nah itu sangat penting nanti karena rapor pendidikan itu nanti untuk perencanaan apapun itu berdasarkan rapor pendidikan. Nah, terutama literasi monggo kita tingkatkan piye carane ningkatke perpustakaan dimanfaatkan ben ora bosen, bocah ora bosen
bukune ya ditata sing apik, ruangannya ya ditata ben nyaman. Terus di luar itu panjenengan buat sudut baca dan pojok baca. Apa toh? Sudut baca karo pojok baca padha. Kalau sudut baca itu nek ra kleru ya. Nek ra kualik ngono. Jane padha nek ra kualik. Sudut baca itu yang di ruangan. Kalau pojok baca itu di luar kelas. Nah, ini nek ra balik ini, nek balik ya nek sing nek balik ya pojok sing nang jero, sing sudut ini saya agak lupa. Sudut kan yang golek iki, sudut iki ngendi. Nek intine ning jero kelas karo ning njaba kelas. Nah itu untuk meningkatkan literasi. Terus tempatnya ya kuwi bergantian, bukune pamane sing sudut. Lah sudut baca niku jenengan gawe pojokan. Kayak ya dikei karpet, terus kayak digawe kayak apa kayak samping ngono kayak bocah tengok-tengok kan penak niku. Terus kok bukune setiap berapa hari diganti gen aja bosen. Nah, kelas 1 ya sesuai dengan kelas 1. Jadi intinya bocah kuwi mengko nek wayahe nulis maca ya iso maca karo nulis. Ya karo ya intinya nek kelas 1 ya maca karo nulis, kelas 1 kelas 2. Kayak nek kelas atas yo iso ning yo iso memahami ora kudu iso maca karo nulis, gitu. Nek kelas 1 2 ngoten yo. Ning nek kelas tinggi yo iso maca ning iso memahami suatu kalimat. Ora iso maca tok. Nah itu monggo nanti ditingkatkan literasinya dengan cara-cara seperti itu. Jadi bocah ini tidak ada yang bodoh, tinggal mengelola, mengolah. Cara bocah itu semuanya emas, ya. Semuanya emas. Berkali emas iki arep digawe kaya apa. Nah itu. Monggo kita coba. Jadi ini kok biarkan coba literasinya membuat sudut-sudut baca dan pojok-pojok baca. Ini sing menarik orang buru-buru yang mangklek arep maca. Nah, terus apa dijadwal pun monggo carane piye. Nah, ini nanti mari kita diskusikan carane bocah kuwi kan. Nah, lebih-lebih kemarin pandemi ya. Pandemi itu kelas 3 kelas 5 padha karo kelas 3. Kelas 3 padha karo kelas 1 ngoten nggih. Karena ini sudah tidak pandemi. Nah, dhisik kan ora maca iso maca karena apa? Ujian ngomong iki dene zaman pandemi iki dene ben sehat, gitu. Kok intine sehat karo karakternya. Nah, itu membentuk karakter. Perkara prestasi dek ben iki ora dipikir. Gitu. Nah, jenengan mulangnya apa diulang tenan? Wallah. Jadi yo PJJ ini yo kenyataannya yo ora diulang karo WA cara peniki. Ya, Bu. Iya. Nah, sekian kan sekian jenderal bocah dolan. Ini gitu tadi. Jadi ngeten ya, jadi untuk sekarang tidak pandemi, nah monggo kita terapkan pembelajaran yang aktif, menyenangkan, efektif. Nah, kalau itu memerlukan, jadi pembelajaran yang menyenangkan, yang aktif, itu memerlukan kreativitas Bapak Ibu guru. Memang harus kreatif. Oh itu tak gawe ini. Tidak kreatif itu tidak harus mengeluarkan biaya banyak loh ya. Nah, oh iya tak gawe kelompok ini, kalau permainan iki. Tempat duduknya kita buat senyaman mungkin, tidak harus seperti ini. Digawe mengelilinkan kenek, digawe seperti terus digawe kelompok-kelompok itu juga bisa. Tidak ada wajib menghadap ke sini lurus. Ya itu. Nah kemudian
yang 8 itu siswa, guru, pembelajaran, kurikulum, bahan ajar, tenaga kependidikan, sarana prasarana, yaitu nantinya akan menentukan lulusan sekolah dasar dan lulusan sekolah menengah pertama. Itu adalah yang paling utama. Nah, dalam kaitan ini kesiapan lulusan SMP dan SD menuju ke SMP, SMP ke SMA itu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Nah, untuk mewujudkan 8 faktor itu, karena faktor ke-8 itu merupakan kunci utama menentukan lulusan yang intinya ya yang berkarakter, ya yang boleh yang pengetahuan, jadi keterampilan, pengetahuan, sikap. Jadi diharapkan siswa lulus ya punya keterampilan, punya pengetahuan, punya sikap. Jadi sikap ketiga itu harus dalam lulusan itu. Karena ke-8 faktor itu mempunyai andil yang sangat utama, maka itu harus kita cermati. Nah, kita cermati mana-mana yang belum pas. Karena 8 itu merupakan faktor utama atau kunci utama keberhasilan, maka itu harus kita cermati. Oh piye to pembelajarane, oh piye to kurikulume, piye to bahan ajare. Lah bahan ajar itu tadi, yaitu tadi jangan hanya satu sumber belajar. Kemudian pada lingkaran yang kedua, di luar lingkaran 1 itu ada ya kita, orang tua, lingkungan alam sekitar, kemudian kearifan lokal, ada kebijakan komite dan kehidupan masyarakat sekitar. Nah, kelima faktor tersebut juga tidak kalah pentingnya atau tercermin tidak kalah pentingnya dengan lingkungan pertama. Itu tuh juga mempengaruhi dalam pembelajaran atau pendidikan dasar. Nah, suatu misal orang tua siswa. Lah orang tua siswa itu tercermin, kita rapat kayak ini orang tua siswa. Nah itu tercermin dalam dalam mengembangkan sekolah itu kan dalam rapat pleno. Nah itu loh, biasanya menentukan program-program sekolah. Ini betul. Nah program-program sekolah yang akan dikembangkan itu baik berupa program intra, ekstra, kokurikuler. Itu mari kita dengarkan, ya kita musyawarahkan sing apik iki kepiye. Nah itu. Nah, kemudian ciri khas lingkungan alam sekitar. Nah, kalau di sini lingkungan alam sekitar ini di daerah Brenggolo ini kan di tanah longsor. Nek muga-muga SD iki ora longsor ing umure nek iki cedak. Muga-muga. Tetapi kan pemandangannya nyaman, terus tenang, seperti sekolah yang dikelilingi rimbunan pepohonan seperti tenggelam pada pepohonan yang rimbun. Ya dilihat kan beda karo sing perkotaan yang lingkungan sekitarnya bising, kumuh. Setelah sini tuh nyaman, senang. Nah, betul. Buat ber. Terus yang jelas itu dekat
besar ya Pak, sing kene perkotaan Jatiroto kadang ya isih nyaman. Tetapi yang besar, yang di kota-kota besar itu bangunan-bangunan terus got-got yang kumuh, nah itu kan juga rasanya tidak terus sedak jalan tol sing ramene kaya ngono. Nah, ini kene kan rasa tenang, sejuk. Jadi pembelajaran itu ini ya mbok bab sejuk, adem kepala ngantuk. Rasa ngantuk. Sejuk. Kok leres lho, Bu? Cocok ya. Tapi asal kita yo mau kreatif. Terus bocah yo aktif. Mungkin akan ngantuk. Nek ngantuk kok mergo dikek ceramah, ini kaya iki ngantuk. Jadi yang aktif, kreatif, nah itu. Nah ini ciri khas kehidupan masyarakat sekitar, di lingkungan alam sekitar itu kearifan lokal itu merupakan kalau di kurikulum 13 atau itu kan digunakan untuk acuan untuk menyusun KOSP. Nah itu kan juga melihat kearifan lokal atau nek lingkungan kene iki lingkungan dan apa nek ngono itu lho. Perhutanan. Pergunungan itu dijadikan untuk acuan penyusunan materi, bahan ajar, kurikulum, perkebunan kopi, cengkeh. Nah itu jadi kearifan lokal itu sebagai dasar penyusunan materi. Kemudian yang keempat, lingkaran yang paling luar itu adalah kebijakan pendidikan nasional. Nah, pendidikan paling atas, ya. Nah ini merupakan dasar acuan untuk menentukan kebijakan di daerah. Karakteristik sekolah menengah atas dan sederajat. Ya ini perkembangan iptek dan globalisasi. Nah ini jadi satu karena perkembangan iptek itu sangat berpengaruh terhadap globalisasi mendunia. Kalau mungkin pirang jam waktu nih? Sarambung ya Bu. Pun jam ini kok. Pun merabung. Waktunya belum ada dicatat apa enggak? Oh, oke. Kalau mungkin lagi kayak waktu ini Pak. Pak gimana? Kok langsung diskusi juga. Oke. Kok jalan nah ini tujuan pendidikan di SD pun jenengan pun perso dhewe ya rasati. Intinya itu tadi. Tujuan pendidikan di SD mencakup pembentukan dasar kepribadian siswa sebagai manusia Indonesia seutuhnya sesuai dengan tingkat perkembangan dirinya, pembinaan pemahaman dasar dan seluruh ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu buatan suwe. Nah ini tujuan pendidikan SD memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Jadi dalam pembelajaran tadi Bapak Ibu untuk yang kurikulum merdeka ini ditekankan pembelajaran yang bagaimana Bapak Ibu? Berdiferensiasi. Nah, pembelajaran yang berdiferensiasi itu piye? Tidak kok membeda-bedakan, mengkotak-kotakkan siswa itu tidak. Maksudnya adalah semua anak yang berbeda-beda karakteristiknya itu diperlakukan ya berbeda, perlakuannya berbeda. Upamane, oh nek bocah kuwi arep ini nggo contoh lho nggih. Upamane ndek dhuwure kan ra padha. Maksudnya ndek dhuwure kemampuan siswa. Ngoten nggih? Oh nek iki kemampuane bocah iki dhuwur. Terus iki sing siji ndek. Oh arep melihat daleme butarik ngono kae. Sing mriko, nek sing ndek ora ketok. Sing dhuwur wis ketok. Nah, carane kepiye gen iso melihat rumahnya Butari sing ana kono kae. Wae diklek. Bantuan apa?
Dingklik. Nah, dikei papan. Nah itu. Jadi maksudnya diferensiasi tidak mengkotak-kotak ya. Jadi orang kok bocah sing anu didelek kene, sing apik didelek kene, mboten. Jadi perlakuannya. Oh, nek bocah iki macane kok kurang. Nah, kuwi ya dibantu nanti bocah iki nek iso lulus SD iki iso maca. Ora bisa maca tok, ya iso memahami kalimat, isi kalimat tersebut. Nah, memahami intinya. Carane piye ya setiap paragraf diwaca. Nek enek titik iki ya di ambil kok dibablasne. Kok nek dibablasne sudah artinya sudah berbeda. Oke. Karena ini satu lokasi yo SD karo SMP, engko SD kuwi yo nyang SMP. Jadi monggo antara SD dan SMP saling bekerja sama. Saling alah engko nek lulus ben diurusi guru SMP. Yo mesane SMP ku selalu orang marahi mulang karo nulis karo maca. Nggih. Napa ente? Boleh misalnya SMP iki berkali orang mulang maca nulis. Ampun kek pun yo mesane lho SMP. Nah, kok ke monggo dimulang putari. Ampun nggih. Monggo niki yo sing kuwi mau berdiferensiasi kuwi mau diberi bantuan-bantuan bocah ken. Ngoten. Niku nggih. Niki mboten nggo kunci lho. Lah kita itu apa kunci iki kita ingin ngalami tenan iki. Jadi pasien itu caranya ngobati kepiye, ngoten caca solusinya diobati. Nah ini nanti nah gue solusinya tadi ayo dirap bareng, ojo nganti saiki bergolong karo sing ganti roto. Wis padha itu kan zaman dhisik. Nah nek zaman dhisik kan bergolong ki nek aku kan sakne. Nek saiki wis juara wis nyebar bergolong wis juara. Merata. Lah niki nggo nggih sing anu aja ditinggal. Iki tanggung jawabe awake dhewe. Ninterke bocah gen iso ya maca ya nulis sing kelas 1 2. Ngoten nggih? Nggih. Niku wae yang punya anggapan iki ben dianu ben ngukur. Ampun, sapa nek iso bocah pinter maca kabeh. Di sini tuh mempunyai kebanggaan tersendiri. Tulisannya apik. Sebab apa? Kulo niku tahu kelas 1 kita masuk kelas piro, Pak? Mas Salman. Oh, kelas 3, kelas 1 ki Mas Jarto wae. Nah, tulisannya apik-apik iso maca, iso nulis. Kita mempunyai kebanggaan tersendiri. Lho nek kok itu anu juara. Nah, mempunyai kebanggaan tersendiri. Ngoten nggih. Jadi nggih monggo sing ki jadi telateni mulane guru kelas 1 iki golekne guru sing sabar, suarane banter. Banter soal apa? Nek dia ngono bocah wis ura dhewe. Harus nang kantor mujuke wis ora. Jadi nanti untuk kurikulum 13 ini pembelajaran berdiferensi mari kita terapkan nggih. Jangan banyak ceramah. Ceramah iki saiki wis semakin ditinggalkan. Buatlah model-model pembelajaran yang menarik. Kalau jenengan gawe bocah ki sing seneng. Ora nek bocah mogok sekolah. Akhirnya pembelajaran di sekolah kuwi menyenangkan, aktif. Nah kuwi akhirnya amarga dino mesti kangen yang sekolah. Ora kok bocah ki mogok malah ora gelem sekolah.
itu sekolah. Nah ya itu tadi harus kreativitas guru ditingkatkan. Ya kuwi ya, kok duwe ide-ide. Oh nek iki ku ngene tak ngenekne, iki engko bocah engko mesti seneng. Nah, lah nek bijine elek-elek sing disalahne wong elek kok sak kelas kabeh bijine 5 kabeh. Bocah iku biji kok 5 kabeh kepe masih diseneni bocah. Lah panjenengan harus mawas diri. Kenapa to bocahku tak mulang kok bijine elek kabeh? Mungkin kurang menyenangkan. Oh mungkin lagi bu gurune lagi masuk angin. Ustaz elek peraga terus menyenangkan. Nek kok bocah iki, nah opo nek sing kurang. Ngoten nggih. Dadi ojo hanya menyalahkan siswa, murid-murid berduka-duka. Dadi awake dhewe kudu ya gigiti awake dhewe. Lha nanti lulusan kelas 6 kok bijine nek jaman dhisik ujian nasional kok abang kabeh. Kabeh kuwi sing salah sapa? Tak dongkrak kabeh, tak dongkrak loro kabeh. Nah, dalah. Nah itu. Maka nggih dadi monggo iki kurang apa mesti panjenengan iki jane perso. Saiki YouTube besok oh carane ngajarkan iki yang buka YouTube enak buka Google umpamane ora perso buka Google enten. Nah itu nggih. Jadi jenengan itu tadi tanggung jawabnya. Oh, nek kelas 1 kowe kudu iso ngene, kelas 2 kudu iso ngene. Ngoten niku ditargetkan. Oh, iki kok sing urung iso maca cah 2, cah 3. Bener nek kabeh wong iso maca lho wis. Tek-tek iki. Intinya monggo kita berusaha nek iso kuwi bocah kuwi ya kemana mempunyai kebanggaan tersendiri. Nah, jadinya dan bocah itu tulisannya apik-apik toh di lombane menjadi roto tulisannya apik kan sekarang lomba itu nek kaya basa Jawa sing FTBI kan ada apa nih cerkak. Nah, itu termasuk tulisannya juga gini. Nah itu. Itu terus yang kedua memberikan kemampuan dan keterampilan dasar intelektual, sosial, moral, emosional. Jadi kalau mungkin ke jam 11 itu ya. Pak Sulit. Nah itu fungsi pendidikan dasar, individual, sosialisasi, nasionalisasi, humanisasi. Nanti bisa selesai materinya ya. Ini kesimpulannya, terus terakhir kesimpulan. Perkembangan anak dan pendidikan memiliki prinsip yang paralel, yaitu merupakan suatu proses yang terpadu dan berlangsung sepanjang hayat. Nah, dari aspek keterpaduan, perkembangan dan belajar ada 2 prinsip pendidikan, yaitu guru SD harus selalu peduli dan memahami anak sebagai keseluruhan, dan kurikulum dan proses pembelajaran di SD harus bersifat terpadu. Ya terpadu itu ya saya utarakan di depan tadi. Nanti nggih dadi nek pembelajaran tadi. Nah, rampung. Terima kasih. Mari kita diskusikan dan mohon masukannya. Hasil yang luar biasa hanya bisa didapatkan dengan cara yang tidak biasa. Ya. Mantap. Betul nggih? Nah, jadi hasil yang luar biasa hanya bisa didapatkan dengan cara yang tidak biasa. Nek biasa ngene komunan hasilnya yo biasa luar biasa. Siapa yang mengabaikan pendidikan di masa muda akan kehilangan masa lalu dan mati untuk masa depan. Jadi monggo kita diskusikan apa pun caranya.
Pun. Ya, monggo. Nggih. Eh, Kok masih 10 menit? Ya, matur suwun untuk materi yang disampaikan tentang konsep pendidikan. Alhamdulillah kita bisa lebih paham kembali. Sebetulnya mungkin Bapak Ibu sampun paham deh. Alhamdulillah diingatkan kembali bersama-sama. Lali. Jadi lali sentimen maune apa tidur. Nah, monggo bangun kembali. Kemudian kita lanjutkan dengan diskusi Bu, karena salah satu tujuan kegiatan ini adalah untuk mencari solusi terbaik dalam dunia pendidikan kita bersama-sama. Nah, kita bisa bersilaturahim karena tidak sulit untuk bisa bertemu seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita bisa bertemu dengan seluruh guru di lingkungan Bregolo dan Botol Semanguno. Monggo untuk kesempatan ini kita bisa gunakan baik-baiknya untuk diskusi bersama. Monggo mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, silakan. Kali monggo dipun nikmati yang sudah disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Monggo, Pak Kepala Sekolah, Bu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru SD, SMP. Nggih. Monggo, Pak Kasto. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tidak usah memperkenalkan Pak Bune. Langsung saja Bu Menteri. Terus terang saya Bu yang mati. Terus terang saya mampu di kelas 6. Memang benar apa yang disampaikan Ibu Ediawati bahwa di kelas kami ada satu pasien yang sampai sekarang mungkin tidak bisa membaca. Ya, yang nggak didik. Mungkin orang sama Ini ada salah satu anak yang belum bisa membaca sampai saat ini. Entah ini karena efek daripada COVID-19 atau apa, yang jelas sampai sekarang anak tersebut belum bisa membaca, bahkan menurut pun juga masih agak lambat sekali. Nah, oleh karena itu himbauan kami ya jangan hanya menyalahkan sepihak, artinya jangan hanya menyalahkan daripada pihak formal atau sekolah, karena anak bisa itu mungkin bisa dipengaruhi daripada lingkungan informal atau lingkungan sekolah, bisa di formal atau di sekolah formal, bisa di informal di keluarga, bisa maupun di non formal atau masyarakat. Namun hal ini saya mohon saja solusinya untuk bisanya mungkin sudah telat Bu, karena ini sudah kelas 6 bahkan sudah semester 2. Saja nanti seandainya nanti masuk ke SMP ya barangkali ya seperti tahun kemarin Pak Bu yang mengajar kelas di SMP, karena tahun kemarin juga ada satu pasien yang tidak bisa membaca, bahkan ini juga masuk di satapsin. Oleh karena itu nanti ya ini mari kita usahakan bersama supaya anak tersebut besok itu tidak ada anak yang tidak bisa membaca sampai di kelas 6. Jadi sekali lagi nanti mohon untuk kebijaksanaannya bagaimana, dan solusinya bagaimana. Yang jelas kalau saat ini mungkin tidak bisa berarti ya sudah terlambat, katakan sudah terlambat. Nah, oleh karena itu mohon masukan saja kepada Bu Hetri, dan ini juga saya harapkan untuk solusinya. Saya kira dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi nek kalau menurut itu anak itu normal apa ngoten Pak? Normal Bu. Normal. Nah,
nek normal panjenengan sudah melayani yaitu tadi berdiferensiasi tadi ya diberi bantuan-bantuan wis dilayani kaya ngene yo dian secara piye ya dibantu ya secara konsuler tapi nek itu maca kan yo piye iku nggih coba di nek bocah normal lho Pak nek normal upamane mengko ya diwarai bawa buku-buku itu tadi seperti pojok-pojok baca nek sing kelas 6 sing ya pojok sudut baca pojok baca itu nanti ya kan untuk napa nggih bocah kuwi ya dikek buku-buku sing amsik wae aja sing wis maca dhewe sik nggih ya memang kita melayani anak-anak bocah normal ini jajal dilayani cara yang tepat coba Pak dengan usaha piye to iki bocah sing iki buku-buku sing tulisan gede-gede sik kayak buku perpustakaan enten sing buku tulisan tulisan gede-gede tulisannya kan enten nah terus cerita apa ada gambare ngoten niku Sobi nah niku sebatas pripun jenengan wis untuk melayani anak itu pripun Pak sampai mana Sudah saya lakukan sebenarnya, tapi kalau memang saya hanya melayani anak tersebut, anak yang lain bagaimana? Padahal untuk kelas 6 itu di rumah saya sudah harus habis, kemudian nanti misal ada sudah berat, ada ujian. Kalau hanya menangani satu anak tersebut, mungkin daripada semacam lain akan kewalahan. Kira-kira begitu Bu. Nah ini mungkin harapan kami dari dasarnya kelas 1, 2 dan seterusnya itu seharusnya sudah dievaluasi sebelumnya sehingga dikatakan saya tinggal dan istilahnya kan begitu. Nah kalau dibandingkan guru kelas 6, karena kan di video ya materi harus selesai karena berujian. Kalau kita menangani satu anak tersebut, bagaimana anak yang lain? Kita mengorbankan saja anak satu, tapi kita menolong yang 20 ke atas. Atau kita ngurusi yang satu, yang lainnya kewalahan dan malah kasihan. Terima kasih. Ini ada satu anak Pak dari godok orang tua, jadi belum bisa membaca dan menulis di kelas 6. Nah, ini salah satunya itu kemarin ya faktor itu juga Pak COVID kemarin itu kelas 5 Pak sama dengan kelas 3 karena 2 tahun tidak pembelajaran dan pembelajaran. Ya, nah, kelas 1 ini kan di mata niko. Dan ini kalau anaknya normal itu mestinya dari kelas ngisor wis iso membaca, iso nulis. Nah, dan ini monggo sing guru bu guru nggih sing jelas nggih kelas 6 arep marai anu kan wis mungkin kelas 1 2 3 nggih itu monggo nek anak normal itu pasti bisa asal menjenengan pelayanannya itu betul-betul dilayani. Nah, jadi pembelajaran yang berdiferensiasi tadi betul-betul diterapkan. Nah, insya Allah anak itu bisa membaca, menulis. Jadi ya kuwi mau aja ala gen-gen ngukur gantian. Pas iki yang memang kudu sabar. Nah, suarane volumene kudu tinggi kudu. Nah, ya cepatan unjukan aku wae ngopek. Niku Pak, terus kelas niki ada 1. SD itu mungkin masih lebih ya yang Sata. Kamu tuh kali transaksi 3 bulan. April itu sudah ujian ya. April apa ujian. Nah ini karena ini sudah tidak pandemi, ya mari kita pembelajaran yang tadi aktif, kreatif, menyenangkan, inovatif. Nah itu diperlukan guru-guru yang kreatif. Jadi kok enek bocah benggolo putus sekolah, kok enek gurune mangani yang seko marani yang sugian. Nah, itu nggih. Jadi bocah iki kangen karo sekolah. Jadi seolah-olah sekolah itu ibaratnya sebagai taman. Nah, taman. Kalau kita ke taman kan kita merasa senang ya. Yang taman, jadi kan nek taman seneng loh. Nah, itu ibaratkan dan sekolah yang penjenengan gawe wau sekolahnya.
pun sebenarnya. Jadi untuk mengantisipasi seperti tadi nanti nyuntulung pojok-pojok baca, sudut-sudut baca, itu nggih panjenengan terapkan nggih. Nah, kaya digawe perpustakaan, perpustakaan to, perpustakaan kan gede to kan. Bergolong. Napa jenengan? Jadi kuwi pomone aku digawe ya. Nah, bukunya sana, nah itu tiga pojok-pojok baca dan sudut-sudut bahasa niku. Jadi, nah itu dijadwal, kentertek, kayak bukunya selalu diganti, kayak orang bosen. Jadi, ngomongnya nganggo kreativitas guru. Jadi guru, sing guru sasae, sekolahane kelasnya pembres, terus sodol teng betak teko ben apa? Nah, itu banyak. Sodol nganti murak-marik. Buatlah. Terus di ruangan-ruangan itu ditata, dikei apa pohon-pohon prestasi, dikei hasil-hasil karya siswa, regekto kebaon ning hasil karya siswa. Nah, iki sing menarik, apa niku sing nek prestasi itu sing bocah bijine dhuwur, nek ranting sing paling dhuwur. Nah, iki sore. Terus sesuk hasilnya gentian. Nggih, kula jatah 1 jam Pak. Jadi mau di Pak Sutres pun 1 jam, kurang 10 menit. Ngaten mau diskusi. Mungkin ada yang lain Bapak Ibu? Nggih, mumpung ada Pak Katijo, mumpung ada Pak pengawas SMP nanti bisa untuk membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Pak Kasto itu memang sebuah fenomena yang mungkin sering terjadi dalam tiap tahunnya. Dan apa yang tadi disampaikan juga dari pemaparan dari Bu Etri ketika tadi kita melihat bahwa peraturan pendidikan itu termasuk salah satunya ada pada lingkungan keluarga dan juga kalau kita mengutip dari Ki Hajar Dewantara kan ada alam keluarga, ada alam pendidikan, ada alam masyarakat. Nah, maka dari itu ketika kita bisa berupaya untuk berkolaborasi dengan semuanya, saya rasa itu nanti permasalahan-permasalahan pendidikan yang sering kita hadapi itu mungkin akan bisa terselesaikan. Apalagi kita Bapak dan Ibu guru di dalam hal ini juga dipesertakan dari Bapak Ibu guru yang berasal dari Bergolo, asal usulnya dari Bergolo tapi berdinas di yang lain. Kita berharap ini adalah suatu agen-agen pendidikan di Bergolo. Sehingga ketika suatu permasalahan ini timbul di sekolah itu juga tidak jauh karena bermuaranya mungkin juga karena ada pada alam keluarga maupun pada alam masyarakat. Jika kita berharap bagaimana kita bisa menumbuhkan budaya pendidikan di dalam alam keluarga maupun alam masyarakat. Maka kita memohon nanti yang pertama pada teman-teman di agen pendidikan ini Pak di Bergolo itu bisa untuk menyampaikan ataupun membawa masyarakat di sekitar Bergolo ini untuk memiliki budaya yang bisa mengarah pada pendidikan. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kita di sekolah Pak nanti terkait dengan apa pelayanan kita terhadap siswa, mari nanti kita berupaya ini sebagai evaluasi bagi kami di Desa Bergolo terkait dengan belum bisa membacanya anak. Setelah kami tadi memahami seperti ini, hal positif yang mungkin akan mengarah pada kami, bagaimana nanti anak-anak itu nanti yang belum bisa membaca kita identifikasi, kemudian nanti kita berikan waktu tersendiri untuk latihan membaca, khusus untuk latihan membaca, bukan untuk literasinya, tapi bagaimana anak itu bisa membaca baik dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang belum bisa membaca, kita tersendirikan, nanti kita beri waktu tersendiri untuk bisa ikut latihan membaca. Itu arah kami ke depan di SMA 1 Bergolo. Kemudian yang berikutnya, mudah-mudahan nanti teman-teman yang di lingkungan, di masyarakat juga bisa membuat sebuah les atau gimana yang mungkin untuk bisa merangkul, untuk bisa membawa anak-anak yang berkebutuhan khusus tersebut bisa dimasukkan kepada les yang lokal di Bergolo. Itu harapan kami. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Solusi Pak Dwi sudah ada gambaran ya. Dan itu pun tadi kan sudah dijelaskan di lingkaran yang kedua tadi ya, itu antara orang tua dan komite dan itu tadi. Terus Bapak Ibu guru kan pulangnya jam 2. Nah, itu
itu himbauan Bapak Kepala Dinas kan diharapkan untuk agar anak itu ya sing kena lingkungan sekitar tuh ora ben mlayu yang SDT dan yo rene itu kan sampai jam 2 itu minimal. Kalau ngenteni absen, ya itu diisi kegiatan-kegiatan ya seperti itu bisa Pak nanti ya. Jadi sambil nunggu jam 2 kalau absen, jadi orang kok jam lah kok ngene terus. Lah kok tarik. Oh anak-anak. Jadi yo itu tadi ya, itu nanti sampai jam 2 nanti bisa dimanfaatkan itu. Tapi selain itu nggak terus yang iso keagamaan, iso lomba-lomba iki ya lomba-lomba bisa dibina. Lomba kene didadak ya ora iso nek bocah lomba kok didadak. Itu. Nggih Pak Dwi, terima kasih sudah mempunyai program seperti itu. Nanti mudah-mudahan anak-anak SD ke SMP nanti bisa membaca dan bisa lancar di SMP. Ada kesulitan kami mudik minta bantuan pada SMP. Nah, lomba itu Pak Kadico satu mungkin nek lomba kerjasama dengan SMP, sudah SMP karena materinya sudah kalau OSN itu sudah materi SMP. Ya, pun. Terima kasih. Oh, oke. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Pertama tadi memang sudah dibahas yang mungkin kesulitan untuk membaca. Sampai hari ini di SMP kami masih ada sekitar 1. Kemudian kami juga sudah melaksanakan pendampingan. Jadi kiranya nanti itu sudah ada solusi yang baik di Pak Dwi tadi yang sudah diutarakan. Kemudian yang kedua untuk masalah anak berangkat sekolah ini sampai yang saya amati dengan teman-teman ini anak tidak sarapan. Jadi pada waktu menerima pelajaran perutnya kosong sehingga kurang fokus. Kiranya nanti kalau di SD sudah dibiasakan nanti sampai di SMP mungkin nanti bisa membudayakan kegiatan sarapan pagi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Menanggapi apa yang disampaikan Pak Guru SMP ya. Itu setiap kali saya rapat pleno Pak, itu saya sampaikan ke wali siswa. Jadi, terus tak maturi Bapak Ibu, bahwa ini kita sidik kudu sarapan. Nek jam 10 sarapan ki sirahe disonggo, betul betul. Nah, nek wis ngangklek arep menyerap Mas Ferry, tunggu terusan. Itu sudah saya sampaikan beberapa kali waktu kalau kan demo kerelapan penerimaan perpisahan itu kan mengundang biasanya. Dan itu sudah saya sampaikan Pak. Jadi dan monggo ini nanti Pak Guru juga menyampaikan, ya, menyampaikan. Soko nek gawe membawa bekal. Nah, anakku ya SD kok anak siapa mungkin kesana dia main. Ngerti ku ya. Lah sing kena ngeten, kula yang SD yo nggo Pak guru SD. Nah, aku Pak SMP kesana dia Pak Katijo kan Pak. Nah, dadi nggo guru SD, kepala SD, nggih, dibiasakan membawa bekal dan air putih. Sebab apa? Tukun warung, rakokan warung, nah butuh tadi warung saya. Isu-isu wis nggawa plastik isine biru perpus. Berbahaya bagi anak. Jadi minuman yang sehat adalah air putih wis ben botolnya dicekuk nek kulit meja ya men. Nah, dan membawa bekal itu pasti karena sehat higienis. Betul nggih? Nah, itu dibiasakan membuat bareng-bareng SD, SMP. Ini tidak menyalahkan guru SD, orang menyalahkan guru SMP. Kok nek SD ngono, SMP dilanjutke apa mandan ngoten. Dadi padha-padha. Ngoten nggih. Nggih, Pak.
Pak Kepala Sekolah nggih. Jadi air putih itu selalu membawa, terus kalau itu bekal itu pasti orang tua nanti kalau rapat-rapat pas rapat pleno pasti saya sampaikan itu bocah itu kudu disarapi omongan soalnya energinya sing paling oke kuwi sarapan pagi ngoten nggih. Nggih mungkin Pak Evan dan Pak Katijo ingin menambahkan. Pun? Hah? Selesai? Oke. Baik, terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Jadi mohon izin dan melakukan sedikit menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dwi tentang anak-anak banyak yang ngantuk karena kurang sarapan. Nah, ini kami karena di sini adalah banyak yang agen dari Bergono ini, mohon maaf. Jadi ketika kami bersosialisasi di lingkungan masyarakat untuk hal-hal yang sesederhana mungkin dan sekecil apapun yang untuk kemajuan pendidikan anak, kemajuan pendidikan siswa baik di olahraga maupun di akademik dan di bidang agama itu juga sering disampaikan. Jadi ada teman-teman kami yang kebetulan juga di rumah ada bimbingan pengajian, termasuk Pak Suyono, Pak Sulis, Pak Bambang dan Pak Marino, dan juga saya, dan ini juga aktif dalam rutinan baik di RT maupun di lingkungan masyarakat. Namun ini juga harus dipahami bersama bahwa kendalanya adalah tentang sarapan itu karena mayoritas masyarakat di sini adalah petani. Nah, ketika petani di jam pagi, jam 5 bangun pagi itu yang namanya petani itu tidak segera untuk membuat sarapan, tetapi dengan memberikan uang saku pada anak dengan tujuan nanti untuk jajan. Nah, untuk merubah mindset ini ternyata juga cukup sulit. Kami sering memberikan masukan dan juga saran ketika ada di arisan RT, rutinan yasinan dan juga rutinan roti buhadat itu sering sekali menyampaikan tentang pentingnya sarapan pagi. Bahkan kalimatnya Pak Ivan itu saya ingat selalu bahwa itu juga sering saya sampaikan bahwasannya utamakan sarapan, jangan menebar harapan. Itu selalu saya ingat dan itu sering saya sampaikan. Tapi ternyata juga itu jawabannya. Terus saya itu harus segera mencari rumah dengan setelah mengantar. Jadi tolong seandainya ada solusi, mungkin akan jauh lebih baik. Ini jauh lebih baik jika ada kantin sekolah yang mengelola uang satu anak sehingga sarapan itu disediakan di sekolah. Itu akan jauh lebih baik. Jadi bukan sekolah yang mengelola, tapi kantin sekolah. Saya rasa seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada hubungan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang untuk mengubah itu memang angin Pak. Ini pokok sidik. Jadi pokok sidik, kalau anaknya ya juga diberi pengertian saya. Nah ini mau kantin sekolah juga bagus, tapi yang mulai bukan sekolah. Kalau ada mungkin warga sekitar sing ngono ya dodol iki ora bocilok, ora panganan sing iku ya pandan nasi. Nah, ya wong nasi karo sang-sang oleh bocah malah sak senenge lah. Iku soto, glombyang-glombyang ngoten niku suka solusi ya. Bagus sing syukur kalau keluarga guru ada yang mungkin longgar tidak punya samben ya itu. Ini mungkin kalau ada solusi Pak Kepala Sekolah mungkin itu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa pertemuan hari ini merupakan tindak lanjut dari apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak SMP Jatiroto, bahwa ingin menanggapi beberapa hal yang masukan yang sudah disampaikan, karena katanya SD Boto itu juga yang masuk ke SMP Satak di sini, walaupun jumlah muridnya sedikit, dan wakil tetap ada yang masuk. Yang jelas untuk apa yang masukan yang disampaikan oleh Pak Kasto, kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Dwi pada kepala sekolah, nanti yang jelas di sini juga termasuk SD Imbas. Oleh karena itu nanti juga akan sampaikan kepada SD apabila ada keluhan atau masukan yang sifatnya ada siswa yang tidak dapat membaca atau menulis. Seperti halnya seperti itu, secara otomatis marilah kita sekolah untuk mulai mengidentifikasi dulu masing-masing sekolah apakah ada atau tidak. Nah, kalau ada, secara otomatis kita harus mencari latar belakang, karena anak tidak bisa baca, tidak bisa menulis itu saya pasti latar belakangnya berbeda-beda. Belum tentu siswa itu tidak bisa, tapi ternyata hanya mungkin latar belakang yang berbeda, mungkin terlalu banyak HP, mungkin orang tua tidak perhatikan, mungkin karena tekanan dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita dapat identifikasi dari latar belakang tersebut, baru kita menentukan apa metode masing-masing sekolah untuk mengatasi masalah itu. Materi Bapak Ibu. Jadi kita identifikasi dulu, yang pas itu apa. Kalau baca yang paling pas apa, kalau menulis yang paling pas apa. Nah, ini program ini secara otomatis berdasarkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah saat ini, yang jelas jangka panjang Bapak Ibu. Jangka panjang dalam arti kalau yang sudah kelas 6 disampaikan Pak Kasto, waktunya orang dan sebagainya itu mungkin bisa juga, tetapi untuk yang jangka panjang dari kelas rendah sampai kelas 5 otomatis ya kita harus bertindak demi anak-anak kita semua. Tentu sih jangka panjang, tidak hanya untuk tahun ini, tapi tahun seterusnya memang kalau ada permasalahan seperti itu memang harus kita selesaikan, kita tindak lanjuti, termasuk SD Boto 2, SD Boto 1, Boto 1, Boto 2 dan sebagainya, karena ada sebagian murid yang masuk ke SMP sana. Kemudian yang kedua mengenai tidak sarapan, secara otomatis ya kalau SD pasti setiap upacara itu menyampaikan untuk siapa sarapan, bahkan membawa bekal itu sudah dilaksanakan. Kalau di saya harus bawa bekal minuman air putih, jangan terlalu banyak minum yang banyak warnanya, sudah jelas. Lebih baik minum membawa air putih dari rumah, jam istirahat untuk bekalnya untuk dimakan. Kemudian yang mudah-mudahan ini ada aturan yang baru, karena ada susu gratis, makan gratis, Bu, siap Bu. Bawa bekal. Ini kayak guyan ya Bapak, banyak guyan saja. Jadi umpamanya ya nyataan positif di Solo dan saya tahu, yang jelas itu kan ada apa ya kampanye yang seperti itu. Karena itu yang jelas sebagai guru, sebagai kepala sekolah jangan sampai walek-walek menyampaikan mungkin ada yang kurang pas pada siswanya, termasuk membawa bekal dan lain-lain setiap hari Senin untuk disampaikan untuk membawa bekal. Mungkin itu Bu yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu sama ya, ini guru kepala sekolah kudu juwe melihat situasi, kayak kudu peka, kudu juwe, ngerti ya? Memang ya kudu juwe, dari sing SD memang kudu juwe. Ulah SD meneh, betane lan SD ku nek lagi dunung-dunung SMP ngono pulang ngene-ngene iso nang SD kan kudu didunung-dunung nih. Diware pisan meneh ora ora iso ngoten. Terlalu banyak apanya sing iso akeh-akeh kok. Itu tadi. Ya saya kira cukup ya. Mohon maaf Bu, karena ini penting. Mungkin saya tambah satu ya Bu, dari saya untuk bertanya Bu. Karena saya juga peserta Bu. Mohon maaf. Tadi menarik sekali Bu tentang konsep pendidikan dasar. Jadi mengembangkan potensi yang mana
mengembangkan perkembangan anak didik. Nah, di dalam perkembangan anak didik itu kan yang namanya perkembangan itu kan pasti ada urutan dan tahapan, gitu nih. Urutan dan tahapan yang menentukan sebagaimana perkembangan manusia juga ada urutannya dan ada tahapannya. Tatkala itu tidak dipahami, nanti mungkin akan terjadi banyak kesalahan dan menjadi masalah baru. Misalnya ketika manusia lahir dengan berbagai macam makanan yang banyak seperti itu, kan tidak mungkin diberikan semuanya. Sama ketika dengan pendidikan, seperti yang disampaikan tadi bahwa tujuan pendidikan di sekolah dasar salah satunya di awal tadi membaca, menulis dan berhitung, kemudian mengembangkan keterampilan, dan ketiga itu mempersiapkan untuk perkembangan selanjutnya, pendidikan selanjutnya. Nah, melihat kurikulum yang begitu banyak seperti itu, apakah diperbolehkan kadang-kadang kita memang harus berfokus pada satu bidang atau satu materi, misalnya kelas 1, 2, atau 3, atau kelas 1, 2 itu fokus pada pengembangan baca, tulis, dan berhitung. Tetapi kenyataannya di kurikulum itu kan banyak, seperti yang kami sampaikan di analogi dengan perkembangan manusia, makanan banyak, tapi kan yang pertama hanya ASI yang diberikan. Ketika berbenturan dengan seperti itu, apakah ini yang jadi permasalahan ketika mengajar? Satu sisi harus dituntut dengan kurikulum yang banyak itu, tapi satu sisi memang harus diberikan yang pokok itu terlebih dahulu. Nah, sehingga ini mohon solusinya, Bu, apakah boleh diperbolehkan seperti itu? Seperti kami di SMP kan juga begitu, nanti perkembangannya berlanjut begitu. Seperti saya, guru agama, yang penting kan anak memiliki akhlak yang mulia, Bu. Dengan materi yang begitu banyak, kadang-kadang tuntutan waktu juga tidak cukup untuk menyampaikan materi yang disampaikan, dan itu pun kadang-kadang belum, mohon maaf, bukan menyalahkan kurikulum, belum sesuai dengan tuntutan perkembangan anak itu. Nah, maka mohon untuk izin untuk kira-kira kalau seperti itu apakah dibolehkan? Kalau dibolehkan kan, kalau misalnya Ibu Korwil sudah mengizinkan kan nanti bisa disampaikan gitu. Kalau masalah nilai kan mungkin Bapak Ibu guru bisa menilai ya, untuk mata pelajaran yang lain kan bisa menghitung dengan yang lain, Bu. Mohon maaf, bukan kan untuk mata pelajaran yang lain. Kalau saya lihat di kurikulum SD itu kelas 1, 2, 3 itu ada 7 atau 8 ya, ada 9, kelas 6 itu kalau tidak itu. Itu saya kira terlalu banyak bebannya. Mohon maaf, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih menanggapi apa yang disampaikan Pak Sutris, bahwa nih aku karena iki lho kurikulumnya saya tinggal apa salah, bujune dadi ngoten nggih. Nah, tetapi Bapak Ibu ya terutama yang kelas 1 ya kurikulumnya kuwi ya dijalankan. Ning ya piye ya? Diutamakan yang saestu kuwi mau. Nah, sing penting nek den ngono ya bocah maca nulis iki ditekanke. Nah, perkara kuwi sing anu engko sok-sok mengikuti nggih. Lah kok di playok-playokno iki nek ora iso maca kan ora iso memahami. Harga matematika nek ora iso maca kan ya ora iso. Nah, dadi yo kurikulumnya nek kowe nyampaikan kurikulumnya tinggalan ora nulis maca itu ya salah nggih. Ngoten nggih. Dadi yo piye nggih? Jadi yang ada umpama yo bocah kok artian iki ning kabeh iso maca nulis apa ya terus artian iki ngoten. Dadi nah ini kan sekarang yang kurikulum kan fase gitu, fase A, fase nah nanti untuk fase A itu soal misal belum menguasai ini bisa nanti dilanjutkan di fase kelas 2, kalau kelas 1 belum menguasai bisa dilanjutkan di kelas 2. Ini yaitu tadi ojo kayak pungkur kayak bukan tiang kelas loro. Ya, jadi punya nek iso kuwi muridku. Nah, iso nulis apik maca iso kabeh. Kok dari kuwi tulisane yo apik. Lah, iki kok dinilai tulisannya gedhe napa? Lah tulisan kelas mendek gedhe ora umum yo tegak bersambung. Nah, itu dibiasakan dari awal ke mate kan tenan. Aku biasanya kelas 3 kelas 4 terus nulisnya sak karepe dhewe mate cengkutik kaya ciklu nih kok. Jadi terus ke nah
Jadi nanti kan kalau sudah terbiasa setelah tidak ngajarin nek lomba-lomba itu gambaran sih sambat ya benar kepiye. Ngoten nggih Pak Sutris gitu tamek kelas SMP kan sok kadang ora ke sekolah nalai maca nulis gitu. Gitu tadi yang biasanya di kelas rendah gitu. Nah, itu. Jadi yo upama ya kan target nek kelas 1 ki urung iso kan arep garap iki kan kudu iso maca. Yo dititik beratkan wis pokoke nek iso ya seluruh-luruhnya mlaku. Itu tinggal pandai-pandainya. Mungkin